Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat melaksanakan pembelajaran mata kuliah pendidikan budi pekerti anak usia dini. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman yang membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti sekarang ini. Mahasiswa program studi pendidikan Islam anak usia dini, kita akan mencoba untuk meneruskan apa yang kita pelajari terkait dengan peran keluarga dalam mendidik budi pekerti anak. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mencoba untuk mengupas tentang hal ini juga. Ini merupakan kelanjutan dari apa yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Oke. Masih sama? Oke, coba diperhatikan ya. Ada 3 gambar ini yang secara garis besar ini orang tua sedang mendidik anaknya. Bisa mendidik, bisa mengajari, bisa bersendagur atau bermain dengan anak. Coba ya dijawab. Apakah faktor utama keberhasilan pendidikan karakter di rumah? Ini saya kira jenengan semuanya tahu jawabannya tentang ini. Ketika kita menemukan seorang anak, kemudian anak itu makan sambil berdiri. Kemudian kita sebagai guru bertanya, "Nak, kamu kok makan sambil berdiri? Coba duduk, ayo di sini." Maka bisa saja anak itu menjawab seperti ini. Saya lihat orang tua saya saja makan sambil berdiri, maka saya ikut-ikutan saja. Maka hal ini dapat ternyata keteladanan dari orang tua itu sangat mempengaruhi. Pengaruh utama ini, keteladanan ini sebagai pengaruh utama yang perlu untuk kita ketahui bersama. Bisa saja keteladanan ini menciderai pendidikan anak ketika teladan itu adalah teladan yang tidak sepantasnya. Apalagi kita sebagai orang tua memberikan teladan kepada anak dengan teladan tidak baik, tidak sholat 5 waktu, berbicara dengan perkataan yang kotor. Saya kira ini sangat mempengaruhi sekali dalam mendidik anak. Bagaimana kita ingin memiliki anak yang manut, anak yang mempunyai akhlak yang baik, tidak diselingi dengan contoh dari orang tua. Ini akan mempengaruhi. Kenapa sih kita perlu untuk mendidik anak kita? Jawabannya sangat mudah sekali. Karena Allah memberikan amanat kepada kita seorang anak. Anak itu adalah sebagai cerminan dari kita. Anak cerminan dari kita. Bagaimana cara kita mendidik anak itu akan tercermin dari tingkah laku anak. Ketika anak diomongin ngeyel, bisa saja karena kita salah dalam mendidik anak. Maka memang pertanggungjawaban yang paling utama adalah kita sebagai orang tua. Tanggung jawab dalam mendidik, mengasuh, membesarkan
maka mau tidak mau orang tua ya wajib untuk melaksanakan amanah itu. Hal lain yang perlu untuk dicamkan adalah pihak yang paling dekat dengan anak adalah orang tua. Maka kita biasanya ironis gitu ya, ketika posisi kita sebagai guru, kemudian ada perilaku anak yang sudah kita luruskan, kita omongkan dengan baik, kemudian ternyata terjadi sesuatu yang di luar keinginan kita. Kemudian ditanyakan, apa di sekolah tidak diajarkan tentang budi pekerti dan seterusnya. Dan ini ternyata ada di sana peran guru juga, tapi yang paling utama adalah peran orang tua. Ketika anak melakukan sesuatu hal yang tidak kita inginkan, ya paling tidak kita berpikir, apakah saya mendidik anak dengan baik atau tidak. Itu yang menjadi PR untuk kita. Oke. Anak adalah peniru ulung. Ya, karena anak akan mencontoh siapa yang paling dekat dengan anak. Orang tua. Paling tidak ini orang tua ini yang, karena yang mempunyai kewajiban untuk mendidik anak itu orang tua, bukan kakek ataupun nenek. Walaupun ternyata biasanya terjadi gap antara orang tua dengan kakek atau nenek. Orang tua menginginkan A, kakek nenek menginginkan B, dan pada suatu saat anak itu bingung. Oh, pastinya nanti anak akan memilih siapa yang paling dirasa dekat dengan anak sesuai dengan kepentingan anak. Maka ini perlu ada konsistensi antara keputusan yang diambil oleh orang tua ataupun kakek ataupun nenek. Ini akan sangat mempengaruhi. Di sana Rina Erlina ini memberikan tawaran kiat-kiat menjadi orang tua yang ideal yang dapat menumbuhkan budi pekerti anak. Pertama kali adalah mengubah pola mendidik dan menerapkan pola child center. Pola mendidik yang kurang bagus, memanjakan anak, itu adalah salah satu contoh dari pendidikan yang kurang tepat. Anak itu adalah cerminan kita. Kita didik dengan sebaik mungkin, kemudian kita terapkan pola child center. Semua itu berpusat kepada anak. Segala sesuatu yang dapat menunjang keberhasilan anak dari segi akademis, dari segi emosi, spiritual, maka perlu kita berikan, kita layani itu. Berbeda dengan father atau mother center atau parent center. Berbeda dengan itu. Semuanya apa yang diinginkan oleh orang tua harus dilakukan oleh anak, itu yang terbalik. Yang child center itu kita memberikan fasilitas kepada anak. Berbeda dengan tadi ya parent center itu ya. Parent center itu keinginan orang tua menjadi anak yang super ini, super itu, dan pada akhirnya anak akan kehilangan alaminya ya, kehilangan sifat alaminya. Kecuali kalau itu sifat alami yang buruk, maka ya perlu kita luruskan. Yang kedua, menyediakan waktu untuk anak. Fenomena yang terjadi, orang tua memberikan mandat kepada guru sepenuhnya tanpa ada dukungan dari orang tua, atau mungkin orang tua mendukung tapi tidak sepenuhnya gitu ya. Ya wis, ini anakku tak lebokakan sekolah, no guru ya sing dadi tumpuan utamanya. Ini yang salah. Kewajiban mendidik itu adalah orang tua,
guru membantu orang tua dalam mendidik anak. Lagian pola waktu yang digunakan anak di sekolah itu sangat minim sekali, berbeda dengan waktu yang ada di rumah. Maka otomatis yang berkewajiban itu adalah orang tua. Kemudian mampu mengenali bahasa tubuh dari anak. Ketika anak sedang gundah, perlu kita dekati. Ketika anak sedang senang, perlu kita berikan masukan, dan seterusnya. Ini perlu untuk orang tua harus mengenal bahasa tubuh anak. Anak menang wae gitu ya, diem saja. Coba kita tanyakan, kenapa kamu ini, berikanlah motivasi, berikanlah solusi yang terbaik untuk anak. Kemudian mampu memahami perasaan anak. Ini sangat diperlukan sekali. Anak sebagai cerminan kita, pastinya mempunyai perasaan yang berbeda dengan orang tua. Bisa saja sifat anak itu akan berbeda sekali dengan orang tua. Ketika anak disuruh melakukan ini tanpa ada diskusi, kemudian anak itu melakukan dengan tanpa ikhlas dan seterusnya, tanpa keinginan diri, itu akan mempengaruhi nanti pendidikan anak. Ajaklah diskusi, kemudian bangun kepercayaan dirinya. Itu akan mempengaruhi pendidikan anak. Kemudian menjadi pendengar yang aktif. Ini yang sangat susah sekali. Kita sebagai orang tua juga mendengarkan anak, tapi biasanya ya mendengarkan saja tanpa ada stimulasi, itu yang salah. Mendengarkan secara aktif apa yang diomongkan anak itu sangat perlu sekali. Dan ketika anak mengatakan ABC, kemudian kita potong pada tengah-tengah, itu tidak baik, karena anak juga mempunyai perasaan gitu ya. Tadi kembali menerapkan kedisiplinan dan konsistensi dalam keluarga. Ini yang tadi ya yang diomongkan. Ketika ayah melarang kemudian ibu memperbolehkan, itu akan mempengaruhi. Jangan sampai ketika ayah ngomong A kemudian ibu ngomong B, ini akan diambil yang paling enak oleh anak yang mana. Kata ayah boleh, kata ibu tidak boleh, ataupun sebaliknya. Ini akan mengganggu dalam mendidik anak. Maka perlu ada kedisiplinan dan konsistensi yang ajeg gitu ya. Oke. Terus bagaimana cara menginternalisasi pendidikan karakter dalam diri anak? Pertama kali adalah sering-seringlah mengungkapkan cinta dan kasih sayang kepada anak. Ini sangat perlu sekali. Kenapa ini perlu? Ini adalah sebagai bukti bahwasanya orang tua itu memang mendidik dengan kasih sayang dan kecintaan. Seringkali ketika anak itu sedang jatuh, kemudian kita dekati, kemudian kita nasihati, kemudian kita berikan kasih sayang sangat yang baik, yang proporsional, itu sangat mempengaruhi. Oh, ternyata saya disayang oleh orang tua saya mendapatkan kasih sayang, maka saya harus mengimbangi dengan kasih sayang orang tua. Itu perlu itu. Jangan segan-segan mengatakan saya sayang kepada anak saya. Jadilah pendengar yang baik. Ini sudah tadi. Ciptakan suasana yang membuat anak itu merasa aman. Jadilah baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Ini karena menciptakan rasa aman dalam keluarga ini sangat penting sekali. Ketika anak merasa aman di rumah,
dia akan betah di rumah, kemudian dia juga akan menyatakan unek-uneknya kepada orang tua. Ini jadi komunikasinya akan mengalir dan lancar dan akan menimbulkan suasana yang ideal. Dari favoritisme, ini juga ketika anak kita ada 3, kita memfavoritkan satu daripada yang lainnya juga akan mempengaruhi dalam internalisasi pendidikan karakter. Anak yang favorit dia akan tambah keras kepala, anak yang tidak itu dia akan tambah merendah, dan seterusnya. Ajari anak tentang aturan dan batasan terkait dengan kedisiplinannya. Ketika sesuatu pekerjaan itu salah, maka katakan anak itu ini salah dan kamu sebaiknya seperti ini. Itu perlu. Jangan semua hal yang kita membayangkan itu diperbolehkan, jangan. Perlu di sana itu menetapkan aturan. Ketika kamu pulang nanti sore jangan sorean bermain, itu juga ada aturannya. Itu perlu untuk disampaikan kepada anak. Berikan tanggung jawab dengan memberikan anak pekerjaan tugas yang harus dilakukan. Karena pendidikan itu adalah salah satunya adalah dengan penugasan. Berikanlah tugas yang sesuai yang kira-kira anak mampu untuk mengembangnya. Itu sangat penting sekali dalam rangka memberikan dan mendidik karakter. Jadi anak tanggung jawab, anak akan memiliki rasa kepemilikan yang baik. Anak akan menerima prestasi dengan legowo dan seterusnya. Ini beberapa stimulasi yang diberikan. Kemudian ajarkan anak tentang benar dan salah. Ini yang benar, ini perlu ini. Jangan semuanya itu dibenarkan atau disalahkan, semuanya ini tidak baik dengan alasan ini. Pahamkanlah dengan bahasa yang sesuai dengan bahasa anak, gitu ya. Dan membandingkan anak Anda dengan orang lain, ini juga sangat mempengaruhi dalam pendidikan karakter. Kenapa? Karena anak dengan segala kelebihan dan kekurangannya pasti tidak ingin dibanding-bandingkan dengan orang lain. Itu untuk temanmu itu pintar, kamu tidak belajar, kamu itu bodoh. Ini akan mempengaruhi pendidikan karakter atau budi pekerti anak. Karena anak dengan kelebihan kekurangannya itu mempunyai porsi masing-masing, mempunyai aib dan kelebihan masing-masing. Jangan dibanding-bandingkan. Maka itu perlu untuk ditekankan oleh orang tua kepada anaknya. Ajarkan anak bahwa setiap orang adalah berbeda dan mereka tidak harus seperti orang lain. Kun anta nafsak, itu ya bahasanya. Jadilah kamu itu, jangan karena orang tua saya ini maka saya tidak, tapi jadilah anak itu dengan karakter dan hobi, kemudian keinginan yang sendiri. Tapi jangan lupa ini harus dibimbing, karena ketika anak mempunyai kecenderungan untuk menjadi guru contohnya, perlu kita support. Jangan sampai ketika anak itu ingin jadi pilot kemudian kita jawab, orang duit ora usah sing larang-larang, sing ora akeh. Ini jangan seperti itu. Perlu kita support dengan segala kemampuan yang kita miliki. Oke. Jika anak Anda melakukan sesuatu yang menimbulkan kebencian atau bahaya, katakan itu tidak bisa diterima dan sarankan alternatif lain. Contohnya anak bermain korek api. Anak usia dini ini ya, pakai lilin. Kemudian masak-masakan, tapi masaknya itu tidak pakai wajan tapi pakai hal yang mudah untuk
terbakar. Nah, itu akan membahayakan. Katakan itu bahaya. Jangan sampai terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Itu karena keluar dari nalar mereka. Anak bermain pisau itu juga perlu untuk diawasi, dan seterusnya. Oke, mungkin dari saya itu dulu saja. Untuk selanjutnya nanti akan saya teruskan pada pertemuan selanjutnya. Ada perkataan ataupun gagasan yang tidak sesuai, saya minta maaf, karena semuanya itu kebenaran itu dari Allah dan kesalahan itu dari saya sendiri. Saya cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.